Tangkuban Perahu ini erat kaitannya dengan legenda apa adik-adik? Ayo, salah satu dongeng yang terkenal di tanah air kita, legenda Sangguriang dan Dayang Sumbi ya. Adik-adik pasti sudah sangat paham. Dan saya mau mendongeng ini ya tentang Sangguriang dan Dayang Sumbi. Barangkali adik-adik sudah lupa. Ya, jadi awal mulanya adalah dikisahkan pada zaman dahulu kala ada seorang pemuda yang gagah dan tampan rupawan. Dia bernama Sungging Prabangkara. Sungging Prabangkara ini adalah putra mahkota dan juga calon panglima dari kerajaan Pajajaran adik-adik. Nah, kegemarannya adalah berburu, maka pada suatu hari Sungging Prabangkara ini berburu. Di situ dia setelah seharian berburu dengan teman-temannya, dia kecapean dan istirahatlah dia di suatu tempat yang mana di tempat dia istirahat, di tempat Sungging Prabangkara ini istirahat, ada seekor babi hutan betina yang bernama Celeng Wayungnyang yang sedang bertapa karena dia ingin menjadi manusia. Bayangkan, babi betina ini ingin menjadi manusia. Dia namanya Celeng Wayungnyang, dia bertapa supaya dikabulkan permintaannya menjadi manusia. Nah, karena di situ ada rombongan dari Sungging Prabangkara sedang istirahat, maka Celeng Wayungnyang ini nggak berani keluar, takut menjadi buruannya. Nah, setelah menunggu seharian, akhirnya rombongan dari Sungging Prabangkara pergi, Celeng Wayungnyang baru berani keluar. Tentu saja dia kelaparan karena seharian dia tidak makan, tidak minum ya. Maka di situ ada air yang tergenang di sebuah tempurung kelapa. Dia minum itu air ya. Setelah diminum air yang tergenang di tempurung kelapa itu, beberapa hari kemudian ternyata Celeng Wayungnyang ini hamil. Dan ternyata air yang diminum oleh Celeng Wayungnyang ini adalah air seninya dari Sungging Prabangkara. Nah, bayangkan pada zaman itu ya, minum air seni saja bisa menjadi hamil. Lebih bahaya dari sekarang ternyata. Oke, dan lanjut ya dongengnya. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, di Celeng Wayungnyang ini melahirkan seorang bayi perempuan. Ya, bayi perempuan dia melahirkan, dan pada saat itu sudah mulai musim berburu juga. Maka Sungging Prabangkara kembali mengadakan acara berburu dengan teman-temannya. Dia kembali ke tempat yang dulu pernah disinggahi. Di situ dia menemukan bayi perempuan yang cantik. Akhirnya bayi tersebut dibawa pulang, dirawat sampai kemudian besar. Nah, setelah besar, bayi ini yang sudah diberi namanya Dayang Sumbi. Bayi perempuan yang ditemukan oleh Sungging Prabangkara yang ternyata adalah anak dari Celeng Wayungnyang ini dibawa pulang, dirawat, diadopsi dan diberi nama Dayang Sumbi. Setelah besar, Dayang Sumbi ini kegiatannya adalah menenun. Ya, menenun di sebuah rumah panggung. Di situ pada suatu saat keropong yang digunakan oleh Dayang Sumbi untuk menenun ini hilang, jatuh ke kolong rumah panggungnya. Dicari-cari tidak ketemu, maka Dayang Sumbi ini mengadakan suatu sayembara. Siapapun yang bisa menemukan keropong yang hilang tersebut, apabila perempuan akan dijadikan saudara, apabila laki-laki akan silakan di jeda dulu. Bersambung ini untuk seri keduanya karena sebentar lagi kita sampai di tempat parkir, jadi saya mendongengnya harus diringkas-ringkas ini. Nah, setelah teropongnya tersebut yang hilang, akhirnya yang menemukan ternyata seekor anjing adik-adik. Seekor anjing, dia bawa teropongnya naik ke atas, diberikan kepada Dayang Sumbi. Maka karena Dayang Sumbi sudah terlanjur mengucapkan sumpahnya apabila laki-laki akan dijadikan suaminya, dan ternyata seekor anjing jantan. Bagaimana ini, bingung dia ya. Maka dipeliharalah anjing. Nah, pada suatu hari Dayang Sumbi kelelahan, dia tertidur. Nah, setelah belajar menenun itu dia kelelahan tertidur, dan pada saat Dayang Sumbi tertidur, si anjing jantan yang ternyata bernama si Tumang ini melewati atau melangkahi tubuh Dayang Sumbi yang sedang tertidur. Maka ternyata akhirnya kemudian Dayang Sumbi hamil gara-gara dilangkahi oleh si anjing
si Tumang ini. Nah setelah hamil ya akhirnya kan menjadi gaduhan di kalangan istana Pajajaran pada waktu itu ya. Maka Dayang Sumbi diungsikan ya, diasingkan di sebuah hutan dengan ditemani oleh dayang-dayangnya dan juga oleh anjing pengawal pribadinya si Tumang itu. Nah setelah beberapa bulan kemudian Dayang Sumbi melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan, nah yang kemudian diberi nama adalah siapa? Ayo siapa namanya? Yang akhirnya kelak menjadi akan melamar Dayang Sumbi. Nah, Sangguriang diberi nama Sangguriang. Bayi laki-laki yang dilahirkan oleh Dayang Sumbi ini diberi nama Sangguriang. Setelah besar, Sangguriang ini kegemarannya berburu juga. Dia berburu ke hutan dan ditemani oleh si Tumang yang ternyata adalah ayahnya ya. Nah, pada suatu ketika si Tumang ini gagal mengejar buruan dari Sangguriang tersebut. Sangguriang marah, akhirnya si Tumang atau anjing pengawalnya dipanah. Diambil hatinya, dibawa pulang, diserahkan kepada ibunya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi sangat marah sekali karena anjing si Tumang, pengawal pribadi dari Sangguriang dan ibunya ini sudah dibunuh oleh Sangguriangnya sendiri yang ternyata adalah dia ayahnya kan ya. Anjing pengawalnya itu adalah ayahnya. Maka Dayang Sumbi begitu marahnya, Sangguriang dipukul dengan centong nasi sampai berdarah. Sangguriang sedih, dia kabur dari rumah. Nah setelah bertahun-tahun kemudian, Sangguriang sudah dewasa, dia seperti kebiasaannya, kegemarannya adalah berkelana, berburu seperti itu. Suatu saat dia bertemu dengan putri cantik jelita.